Halo sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Oke, bagi kalian semua yang menonton video ini atau yang mampir di channelku yang belum kenal sama aku, perkenalkan, nama saya Wayne. Aku dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dan sekarang aku tinggal di Utah, State Utah, itu Amerika bagian barat, dimana tempat para cowboy bikin film itu biasanya, ya kan? Oke, sebelum melanjutkan perbincangan ini, tolong bagi anda yang belum subscribe, go ahead subscribe, push the lonceng notification. Dan bagi teman yang udah subscribe juga saya ucapkan ya, this is my little girl. Hi, say hi. Okay, let me jadi make alright. Ya, itu anakku yang paling kecil, namanya Make Happy. Dia really make happy, ya kan. Oke, apa lagi tadi? Oke, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, ya kan. And then bagi teman yang udah subscribe, thank you so much yang udah subscribe, oke? Juga saya ucapkan congratulations bagi teman-teman subscriber yang udah dapat visa, ya kan? Saya ikut senang dapat bisa membantu Anda pas visa Anda, dan saya juga ucapkan congratulations bagi teman yang udah sampai ke sini beberapa hari lalu. Enjoy Amerika. And then bagi teman-teman yang mungkin masih dalam proses pencarian visanya, jangan jangan menyerah. Kalau memang itu keinginan Anda, itu cita-cita Anda ingin ke Amerika, ya, meskipun sebagai turis atau sebagai apa aja ingin melancong ke Amerika, keep it up, jangan menyerah, semua itu pasti ada jalan. Dan kalau Anda ingin informasi, ingin konsultasi dengan saya, seperti saya bilang, saya always welcome. Saya akan bantu sebisa mungkin, kasih masukan biar Anda bisa lancar ke Amerika. Alright? Oke. Seperti hal yang biasa, kita selalu bahas tentang imigrasi, tentang visa, tentang green card, tentang citizenship Amerika, and then dalam video ini saya mau bicara atau cerita tentang pengalaman saya, apa itu dukanya, duka dan sukanya tinggal di Amerika sewaktu saya masih ilegal dulu, ya kan, begitu. Well, seperti yang saya ceritakan, perjalanan hidup saya juga tidak semulus yang terjadi, ya kan. Saya juga mengalami bumpy road, juga mengalami hal-hal yang down dalam hidup saya untuk sampai ke Amerika ini, seperti yang ceritakan lalu-lalu, ya. Saya juga bukan orang yang pandai. Jadi saya pergi ke Amerika itu dengan niatan yang nekat kalau dipikir, ya kan. Right, jadi awalnya pun juga seperti halnya yang saya cerita dulu, saya juga cuma lulusan STM, ya kan. STM itu saya lulusan STM Negeri Tulungagung. And then saya masuk Amerika itu juga dengan menggunakan visa B1, jadi cuman kunjungan begitu. So saya mendapat cuman 1 bulan izin tinggal di Amerika waktu itu. Nah, the rest gimana? The rest saya jadi ilegal juga. Jadi, so awalnya juga bumpy, right? So tidak sesemut, So saya juga tidak bisa bahasa Inggris, gitu. Saya waktu itu juga tidak bisa bahasa Inggris, masuk aja
ditanya petugas sampai saya kena masalah, diinterogasi, karena gara-gara tidak bisa bahasa Inggris. Menyesalkah waktu itu? Ya, saya menyesal, tapi menyesalnya kenapa tidak belajar bahasa Inggris dulu sebelum kesini. Itu penyesalan saya. Tapi belajar bahasa Inggris itu juga tidak mudah, ya kan. Tapi anyway, saya udah sampai di bandara, and then saya ditolong orang, itu namanya Mas Handoko. Itulah awal cerita saya mau bikin ini video. So saya bisa membantu orang juga seperti halnya yang Mas Handoko lakukan kepada saya. Dia membantu saya tanpa pamrih. And then saya mengembalikan itu kepada sobat semua. Saya akan membantu juga tanpa pamrih. And then anyway, itu saya ceritakan dalam video yang lalu. Dan begitu jadi ilegal itu apa sih dukanya? Ya banyak sekali, banyak sekali dukanya. Of course, kita di negara orang, duka-dukanya itu waktu jadi ilegal, aku tidak bisa mendapatkan fasilitas yang seharusnya didapatkan kalau orang-orang legal di sini, itu ya kan. Dari situ keterbatasan, tidak bisa meraih fasilitas. Fasilitas itu apa aja? Seperti halnya saya susah bikin ID. Saya tidak bisa bikin ID, saya tidak bisa bikin driver license. Seperti halnya orang sini, saya tidak bisa akses kesehatan semaksimal mungkin. Juga kayak pendidikan yang semaksimal mungkin waktu ke sini, ya gitu. Ya memang saya bekerja, dapat pekerjaan, tapi pekerjaan ilegal itu apa imannya? Saya digaji murah. Oke. Bayangkan saya kerja itu 12 sampai kadang 14 jam. Itu cuma digaji tetap bagi mereka. Oke. Padahal and then lebih murah daripada orang-orang yang legal di sini. But misalkan aja gaji waktu awal gaji saya itu cuma 1.200. Itu per bulan. Itu gajian tiap 2 minggu sekali, itu gajian cuma 600 waktu itu. Ya kan? And then tapi ya itu karena saya orang ilegal, ya akhirnya tetap aku terima lah. Padahal gaji asli orang-orang sini tidak ada. Orang-orang sini tidak ada yang mau bekerja begitu itu seperti yang aku kerjakan dengan cuman gaji segitu. Paling tidak mereka pasti double gajinya waktu itu. Itulah dukanya menjadi ilegal di sini, ya kan. Terus apa lagi dukanya? Dari semua fasilitas pemerintah yang tidak bisa didapat, ya dukanya rindu kampung halaman. Dukanya itu, ya kan, itu dukanya juga rindu kampung halaman. Karena bagaimanapun juga, kita pasti punya keluarga yang kita tinggalkan, ya kan. Waktu itu aku juga punya keluarga yang aku tinggalkan di Indo, orang tua juga masih di Indo. And then rasa kangen dan memori yang kita bawa ke sini itu kadang makan hati kita sendiri. Betul, makan hati pelan-pelan itu di dalam itu makan hati. Lah kok enggak pulang? Mbak, ya sebenarnya bisa aja pulang, tapi mengingat mengingat apa yang akan saya lakukan di Indo, pekerjaan apa yang bisa saya lakukan di Indo untuk bisa mendapatkan gaji sebesar ini, meskipun jadi ilegal. Itu kalau kita comparekan gaji Indo itu jauh lebih besar. Itu membuat kita akhirnya kita bertahan, meski pada rasa kangen, rasa rindu, rasa ingin ketemu dengan teman-teman juga waktu itu karena masih muda juga kan. Jadi itu dukanya. Makanya bagi teman yang nanti yang sebelum datang ke sini, nikmatilah waktu Anda, momen-momen Anda bersama keluarga di Indo sebelum Anda ke sini. Ya sekecil apapun, meskipun makan atau ngeteh
minum kopi bersama, nikmatilah momen itu. Karena itu akan menjadi kenangan yang terindah yang kalian akan bawa ke Amerika. Nah, siapa tahu Anda, siapa tahu Anda rencanakan mungkin cuma 3 bulan di Amerika. Siapa tahu Anda akan lama tinggal di Amerika. Siapa tahu itu juga kan. Jadi nikmatilah momen-momen Anda waktu Anda di Indonesia, karena itu become sweet memory. Oke. Well, lah sukanya, dukanya apalagi? Dukanya ya banyak sekali dukanya. Dukanya karena seperti yang ini saya bekerja di tempat orang tidak ketemu orang Indo. Itu yang menambah beban juga, karena saya waktu itu kerja jauh dari orang-orang yang ada di sini, orang Indo di sini kan. Orang-orang yang Indo di sini biasanya kan ada di kota-kota besar. Philadelphia atau New York atau LA. Lah aku kerja di daerah Idaho. Itu tidak ketemu orang Indo aku, men. Itu ketemu orang Indo itu setahun sekali, itu belum pernah ketemu. Jadi saya betul-betul sendiri. Bagaimanapun juga, bagaimanapun juga kita perlu teman untuk yang paling tidak sebahasa, untuk bisa bertukar pikiran, untuk bertukar to release hari-hari kita, to venting maksudnya kan. Itu penting sekali, ya. Ya, selama itu apa yang saya lakukan adalah telepon, ya cuma aku bisa telepon ke Indo. Dan waktu itu tidak seperti sekarang ini. Kayak sewaktu teknologi sekarang ini kan gampang kita komunikasi lewat WhatsApp, Messenger, Instagram, anything juga bisa telepon dengan mudah. Tahun-tahun dulu itu ndak ada. Itu kita kalau telepon beli ada namanya phone card, itu $20 itu biasanya cuma 30 menit, 1 jam kalau kita pas dapat kartu yang bagus ya. And then jadi dengan biaya mahal. Itu makanya ya kerinduan kita bisa terobati dengan ngomong tentang Indo bagaimana, but cost you lack money. Kita aku sebulan itu bisa habis kadang sampai $500 untuk hal itu. Ya gitu. Ya untungnya kayak tempat tinggal dan makan itu saya dijamin ditanggung oleh perusahaan yang tempat saya kerja. Jadi tidak pernah saya terpikirkan tentang makan dan tempat tinggal. Itu save lah money di situ. Makanya meskipun saya digaji cuma 1.200 awal, jadi ya ada balance-nya di situ. Itu juga saya tidak bayar tempat tinggal, saya tidak bayar makan ya kalau makan di luar, saya beli burger itu ya pastilah, well, cerita burger, karena saya orang UD, itu dukanya. Saya di Indo itu belum pernah makan burger waktu itu. Oke. Begitu sampai Amerika, karena lidah saya ini lidahnya orang Jawa, dia betul-betul Jawa, taunya cuma nasi ya. Nasi kalau dengan ikan asin ya kan. Makan burger itu saya sama bosku itu dibelikan burger itu, saya ambil dagingnya burger itu saya makan dengan nasi karena tidak biasa. Ya memang orang udik. Ya saya akui sampai diketawai sama orang ini makan burger dengan nasi, ya saya ketawain ya diam aja, memang gimana susah, untuk adaptasi itu susah, untuk adaptasi itu susah. Ya mungkin teman-teman sekarang karena udah di Indonesia juga udah maju mungkin, jadi enggak seperti tahun-tahun itu terjadi itu 25 tahun yang lalu pada aku. Mungkin kayak cerita si Kabayan Sabakota itu mungkin itu terjadi padaku.
Ya, yang dianggap aneh makan burger dengan nasi itu. Semuanya itu di sini waktu itu apapun aku makan pizza aja dengan nasi. Waktu itu. Beli pizza bawa pulang, makan pizza itu saya makan dengan nasi. Itu saking ya mungkin saya memang orang udik, betul orang udik. Jadi ketawaan kalau dipikir itu, jadi ketawaan kalau aku pikir sampai sekarang juga begitu. Ya, banyak hal yang aku waktu dukanya itu banyak hal yang dalam waktu singkat ya saya harus belajar cepat to catching. Bagaimana juga kalau ibaratnya saya lahir ya kan, hari itulah saya lahir, dan begitu lahir saya harus bisa merangkak, harus bisa ngomong, harus bisa makan, jadi dalam jenjang waktu setahun 2 tahun di sini itu saya keep eager to belajar everything yang untuk survival ibaratnya bayi yang langsung besar, langsung harus bisa makan, bisa lari, bisa ngomong, and then harus bisa komunikasi. Itu yang saya alami pertama ke sini, and then apalagi dengan keadaan status saya yang ilegal itu juga lebih mempersulit untuk catching hal-hal yang baru ya. Sebenarnya kayak aku udah bisa gini, tapi akhirnya saya mentok karena ya status saya itu begitu. Dan di lain waktu apa itu suka-sukanya ya kan, sukanya pasti aku di sini bekerja dengan tenang, meski dalam keadaan itu waktu itu juga ndak ada di sini, meskipun kamu ilegal terus diuber-uber polisi imigrasi, ndak ada, karena itu ada jaminan sebenarnya. Meskipun kamu ilegal di sini, itu kamu punya jaminan untuk hidup, kita bisa bebas untuk bicara di sini, bebas hidup, itu udah dalam konstitusi Amerika, kita tetap terlindungi. Oke. Jadi sukanya yaitu gaji kita bisa bekerja dan mendapat gaji yang lebih banyak waktu daripada di Indo. Jadi ya membuat kehidupan kita nyaman lah dengan gaji segitu, meskipun dibanding orang sini jauh beda, kalau kita dibandingkan dengan orang Indo kan tetap jauh lebih nyaman gaji di sini begitu. Itu sukanya meskipun jadi ilegal di sini ya kan. And then seperti yang saya ceritakan, sampai saya 6 tahun ya, hampir 7 tahun rasanya saya menjadi ilegal, And then dalam kurun waktu itu ya up and down yaitu masalah pekerjaan saya tidak ada masalah tempat tinggal juga tidak ada masalah. Dan yang jadi masalah besar yaitu rasa kangen dengan rindu dengan keluarga, karena saya tidak ingin pulang waktu itu. Saya tidak bisa pulang dan kembali lagi ke sini. Itu membuat rasa kangen kita semakin berat, menggerogoti hati. Itu saja. And then banyak yang benefit yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita ilegal di sini. Oke. Apalagi kalau Anda ingin merubah nasib atau ingin merubah status Anda, ingin menjadi legal, sebaiknya saya sarankan Anda urus secepatnya. Jadi Anda akan mendapatkan benefit sebagai warga Amerika. Itu banyak sekali benefit yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika itu untuk warganya, itu banyak sekali. Saya tidak bisa cerita satu persatu di sini, tapi itu banyak sekali. Jadi kalau Anda bisa melegalkan diri, merubah status, seperti yang saya ceritakan, banyak cara untuk melegalkan diri sebenarnya. Tinggal
melihat gimana dan situasi Anda agar bisa itu mencari cara itu. Jadi tonton video saya di video saya di yang lain, karena di situ saya explain, di situ saya cerita bagaimana cara melegalkan diri. Oke. Untuk cerita-cerita ini kita habisi sampai sekarang aja, separuh dulu. Nanti aku mau sambung untuk yang video berikutnya, supaya saya nanti bisa cerita apa saja itu benefit, apa saja itu upside down-nya tentang kalau saya udah menjadi pemegang green card atau menjadi citizen, karena setiap status itu benefitnya berbeda. So kalau sekarang ini awalnya saya menceritakan dukanya dan sukanya menjadi ilegal. Nanti saya berikutnya suka dukanya kalau saya bisa udah mendapatkan green card, ya kan. Nanti video selanjutnya saya akan ceritakan suka dukanya gimana setelah menjadi citizen. Oke sobat, thank you so much atas waktunya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye bye.